Sekarang kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran. Nah, waktu di turunan bab sebelumnya itu ada persamaan garis singgung juga, tapi persamaan garis singgung kurva. Nah, kalau yang di sini sekarang yang akan disinggung itu khusus lingkaran, bentuk lingkaran. Nah, di sini ada 3 bentuk persamaan garis singgung. Yang pertama itu kalau melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini titiknya pada lingkaran. Pada. Jadi pada itu artinya titiknya ada, benar-benar nempel di lingkaran. Nah, ada di lingkaran itu. Nanti jenis yang kedua itu adalah menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki gradien tertentu. Sudah diketahui gradiennya. Nah, kemiringannya sudah ada. Kemudian soal yang berikutnya lagi, persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik lingkaran, ya di sini di luar lingkaran. Pasti nanti beda ya. Nah, kita pelajari dulu yang titiknya pada lingkaran. Ini dulu gambarannya biar kalian kebayang ya. Yang ini pada lingkaran, ini pada lingkaran titiknya. Kemudian yang melalui yang gradiennya diketahui. Nah, ini gradiennya diketahui. Jadi pokoknya yang miringnya seperti ini. Nah, nanti kalian akan dapat dua ya. Di sini dan sini. Ini mempunyai M-nya sama nih. M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Karena mereka sejajar pasti ya. Dan karena bentuk lain lingkaran, pasti garis singgungnya ada dua. Di sini dan sini menyinggungnya. Gitu. Jadi kalau yang jenis pertama ini hanya satu garis singgung. Hanya satu garis singgung. Kalau titiknya pada lingkaran. Kalau gradien diketahui, nanti kalian harus ada dua. Ada persamaan garis singgung. Nah, kemudian jenis yang ketiga, titiknya di luar lingkaran. Nah, titiknya di luar lingkaran. Luar lingkaran yang ini nih titiknya. Nah, kita suruh buat garis melalui titik P dan menyinggung lingkaran. Pasti ada dua nih. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, PGSL ya, karena lingkaran. Nah, itu ya gambarannya ya, bayangannya ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai dari yang titiknya terletak pada lingkaran dulu. Nah, pertama, kalau misalnya ini proses mendapatkan rumusnya ya teman-teman ya. Kan titik singgungnya sudah diketahui nih. Ini misalnya koordinatnya adalah X1, Y1. Nah, ini garis yang menyinggung, kemudian dia berarti perpotongan dengan lingkaran dong. Persamaan lingkarannya kalau misalnya pusatnya di norma 0, persamaan yang kita pakai yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita mau cari gradien kemiringan dari garis ini. Nah, rumusnya apa? Gradien itu adalah kemiringan garis, kita mencari gradiennya dari OP dulu nih. Nah, nanti ini harus tegak lurus begitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita langsung mencari kemiringan dari garis ini, kita nggak bisa karena dia harus hanya diketahui satu titik ya. Kalau PO kita bisa membuat gradiennya. Kenapa? Karena titik O ada koordinatnya, titik P juga ada koordinatnya. Nah, berarti gradien garis OP atau PO itu adalah delta Y per delta X ya. Ini rumus gradien. Delta X per delta Y atau Y1 min Y2, Y2 min Y1 sama aja ya, terserah kalian ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, tuh rumus waktu SMP ya. Nah, artinya kan delta Y per delta X. Nah, karena di sini, nah ini X2 ya, X2 ini X1. Nah, berarti X1 dikurangi 0, gitu kan? Nah, ini X1 berarti Y1 dikurangi 0, gitu. Dibagi ya udah ini. Ini gradiennya. Y1 dibagi X1. Kemudian garis singgung lingkaran dan garis singgung OP dan garis OP itu saling tegak lurus. Nah, artinya tegak lurus apa? Gradiennya kalau dikali ketemunya min 1. Nah, kita mau mencari M-nya garis singgung ini. MGS ya. Berarti dia adalah min 1 per M OP. Nah, berarti ini kebalikannya dari sini ya. Nah, jadinya adalah min X1 per Y1. Nah, kemudian ini kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung ya. Nah, masukkan ke sana. Kita dapat Y min Y1 sama dengan min X1 per Y1 dikali X min X1.
Kemudian ini kali silang ke sana ya. Nah, Y1 kali Y min Y1. Ini min X1 dikali X min X1. Nah, ini kali ke dalam. Yang ini juga kali ke dalam. Nah, maka terakhir untuk sederhananya kita ketemu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, cara mudahnya menghafalkan rumusnya berarti gini. Kalau lingkarannya pusatnya di 0,0, kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Y-nya kita X yang depan itu kita kasih jadi X1, Y-nya yang depan kita jadikan Y1. Jadi deh rumusnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini cara gampang menghafalkan rumus. Ini asal muasal rumusnya dari mana. Gitu. Oke, jadi nanti kalau kalian dapat soal, tentukan persamaan garis singgung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 yang melalui titik 1,-2. Nah, teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti ini, langkah pertama cek dulu titiknya apakah terletak pada lingkaran atau enggak. Nah, cek dulu ya. Cek titik. Substitusi 1,-2 sama dengan 5. Nah, coba. Jadi 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nilainya berapa? Karena 5 sama dengan R kuadrat, maka titik terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada lingkaran, rumus ini boleh dipakai. Gitu. Oke, teman-teman, nanti kan soalnya pasti akan dicampur-campur tuh. Kita nggak tahu titiknya ini terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Kita harus cek dulu. Kalau terletak pada lingkaran, berarti rumus persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan. X1-nya berapa? 1. Tetap X di R kuadrat. Selesai. Apakah jelas, teman-teman? Caranya? Prosesnya yang jelas ya. Walaupun nampaknya sederhana, kalau ada satu proses yang kalian skip, nah bisa jadi keliru memakai rumusnya. Paham ya, teman-teman? Pokoknya langkah pertama, cek dulu apakah titiknya terletak pada lingkaran. Kalau iya, maka rumusnya boleh dipakai. Kalau enggak, jangan pakai rumusnya, beda lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Nah, teman-teman kalau nanti ternyata rumusnya itu lingkarannya bukan di pusatnya bukan di 0,0. Nah, caranya gimana? Nah, kita pakai logika tadi. Logika sederhananya tadi. Kalau ini pusatnya di 0,0 A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kalau kita pakai cara cepet ya, angka cepet ya, kan kita nggak mungkin menjabarkan rumusnya lagi gitu kan. X kuadrat itu adalah X kali X. Ya udah, berarti X min A kuadrat itu artinya adalah X min A itu artinya Y min B, Y min B. R kuadrat. Nah, tetapi yang depan kita kasih indeks X1 juga. Inilah rumusnya. Oke? Ini adalah rumus PGSL pusatnya di A, B. Oke, jelas teman-teman? Jadi nanti kalau kalian dapat soal yang nih, yang B ya, misalnya kita geser. Yang B, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah di titik, tentukan di titik 2,3 titik ya. Nah, langkah pertama tadi apa? Cek dulu titiknya. Cek kedudukan titik ya. Cek kedudukan titik. Cek kedudukan titik lingkaran ya. 2 plus 3 kuadrat ditambah 3 min 5 kuadrat sama dengan berapa nih? 5. 25 ya. Ini 2. Nah, 29 itu ada letak titik karena pada, berarti rumus yang kita pakai. Nah, lihat nih. Persamaan lingkaran pusatnya di
min 3,5. Nah, berarti GSL-nya adalah yang X1 min A, X min A, plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Begitu. X1-nya yang mana? X1-nya yang dari titik, ini X1, ini 1. Gitu. Masukkan 2 min A. Ikuti di sini X plus 3. Oh, berarti plus 3 nih. X di sini min 5. Oh, min 5. Y min 5 sama dengan 29. Nah, kita tinggal merapikan bentuknya. Ini 5. Ya udah berarti 5X plus 3. Ini min 2. Berarti min 2. Y min 5 sama dengan 2Y. 15. 25. Min 4. Nah, jadi. Apakah jelas prosesnya, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Oke, berarti ini sebenarnya kalau persamaan garis singgung kita tinggal pakai rumus ya, tapi cuman kalian harus ingat ini langkahnya harus ngapain dulu supaya nggak keliru rumusnya ya. Rumusnya mulai banyak kalau yang di sini. Nah, kemudian Bu, kalau nanti persamaan lingkarannya kayak yang C nih dalam bentuk umum ya. Bentuk umum ya, kalian harus cari pusat sama jari-jari dulu gitu ya, supaya kalian bisa masukkan ke rumus yang ini gitu. Atau Bu, saya mau pakai rumus ini aja, boleh ya teman-teman ya, boleh silahkan. Kalau kalian mau pakai rumus yang bentuk umum, silahkan gunakan yang ini. Kalau Bu, kalau yang dari persamaan lingkaran yang bentuk umumnya ini saya cari pusat sama jari-jari, kemudian kita mau pakai yang rumus ini aja, boleh nggak? Bisa. Oke teman-teman, coba kita lihat di bawah sini. Di bawah sini memakai yang C. Nah, ini dipakai rumusnya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang yang rumus atas aja, nah, masukkan di sini. Jadi, tentukan yang C ya. Tentukan PGSL lingkarannya X kuadrat 12Y plus 27 plus 27 sama 0 di titik 7,-2. Nah, pertama cek dulu kan titik. Jadinya adalah 49 ditambah 4 dikurangi 72. Salah ya? Oh, 72. 8 kali 6, 8 kali 7 kok 72. Berapa ya? Berapa, Briel? 8 kali 7 berapa? 65 ya? Benar, gitu. Tadi Ibu bilangnya 8 kali 7 ya? 8 kali 7. Iya, 56. 56 sampai mana tadi? Oh ini, 12 kali min 2, min 24. Ini coret dulu aja lah, biar nggak usah ngitung satu-satu ya. Ini 3 ya. Yang ini coret sama ini berapa nih? Berarti kurang 1. 7 ya, min 7 ya. 4 tambah 3, 7. 0. Oke, kalau 0 berarti terletak pada ya. Titik pada lingkaran. Nah, karena terletak pada lingkaran, maka dari persamaan lingkarannya kita cari pusat sama jari-jari. Pusat lingkaran. Pusat lingkaran ada di setengahnya dari ini ya. Tapi lawan tanda ya. Jadi R-nya 6 kuadrat min C. Nah, ini min 20. Begitu caranya. Jadinya berapa tuh? 36. 36 kurangi 27 berapa? 9 ya. 9 tambah ini 25 ya. Jari-jarinya ya. Nah, berarti kita punya bentuk baku persamaan lingkarannya adalah X min 4 sama dengan 25. Nah, ini bentuk bakunya. Tinggal kalian jabarin ya, teman-teman. Ini dijabarkan. Jadinya adalah X1 min 4, X min 4, plus Y1 plus 6, Y plus 6 sama dengan 25. Nah,
X1 Y1 ganti 7 sama min 2. 7 min 4 X min 4 plus min 2 plus 6 Y plus 6 sama dengan 25. Nah, 3 nih, 3X 4 berarti plus 4Y, 4 kali 6 plus 24, 25. Nah, ya udah 3X plus 4Y, ini ke sini min 1, min 13 ya, sama dengan 0. Ini angka 13. Nah, ketemu. Apakah jelas teman-teman? Apakah sama? Coba cek dulu. Siapa tahu salah itu. Oh, sama. Oke. Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Jelaskah? Real jelas? Nika jelas? Nik? Bu, boleh izin nanya nggak, Bu? Boleh apa? Itu dari akar 4 kuadrat plus 6 kuadrat min 27 itu gimana cara jadi X min 4? Bu? Yang R. Oh, ini nih. Ini kan A kecil nih. Ini B kecil. Ya kan? Jadi masuknya ke X min A kecil kuadrat plus Y min B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, Kinan? Oke. Jadi pusat itu selalu jadi A kecil B kecil ya. Ada lagi, teman-teman? Harus paham loh ya. Ingat ulangannya nanti beda soal semuanya. Jadi kalian harus jelas paham langkah-langkahnya terutama ya. Karen jelas? Jelas, Bu. Dilan jelas, Dilan? Jelas, Bu. Jelas, Dilan? Suaramu belum kelihatan, kedengaran. Jelas, Bu. Oke, itu ya, Dilan suaramu. Sergi jelas? Sergi? Sergi sekolah. Selin, jelas? Selin? Halo, Selin? Suaranya kalau gak kedengeran, Selin. Iya, Bu. Oh, oke. Tita, jelas, Tita? Jelas, Bu. Oke. Niko, jelas, Niko? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Kita geser ke sini. Intinya pakai rumus, tapi harus jelas nih. Persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0 atau di A, B. Kemudian titiknya terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran gitu. Karena kan nanti soalnya bakal dicampur semua ya. Jadi harus selalu cek titiknya. Kedudukan titiknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalau gradiennya diketahui. Nah, kalau gradiennya diketahui, berarti ini kita mencari rumusnya dari yang lingkarannya pusatnya di 0,0 dulu ya. Nah, kalau gradiennya diketahui, berarti persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX plus T ya. MX plus T itu kan Y sama dengan tuh, kayak langkah kemarin kita mencari kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Substitusi ke persamaan lingkarannya. Nah, kita dapat dari sini, kemudian kita hitung nilai diskriminannya harus 0. Kenapa? Karena garisnya harus menuju lingkaran, gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai C-nya. Nah, ini sebenarnya rangkaian untuk menghitung C. Kalau sudah dapat C, ya sudah kita kembalikan lagi ke persamaan garis singgung lingkaran kita yang Y sama dengan MX plus C tadi ya. Nah, C-nya kita ganti sama ini gitu. Rumus kita menjadi Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini harus seperti ini.
rumus persamaan lingkaran. Ini harus ada 2 plus minus. Kenapa? Kan ada 2 tadi ya lingkarannya di sini. Nah, ini ada 2. Jadi plus minus. Lalu plus minus C-nya itu R akar 1 plus M kuadrat ya. Nah, kalau nanti pusat lingkarannya di A, B gimana Bu? Ya udah kayak ini digeser aja ya. Kalau digeser sejauh maka rumusnya tadi Y sama dengan MX plus minus R akar 1. Ini dong. M, X-nya bergeser sejauh A berarti. Nah, maka inilah rumus yang pusatnya di A, B. Apakah jelas? Asal muasal rumusnya teman-teman? Lebih jelas? Oke, pokoknya pakai konsep translasi ya, supaya ini kalian harus menemukan trik menghafalkan rumusnya, supaya nanti nggak kebalik-balik ya. Kalau buka modul sih bisa, tapi kan kalian harus paham juga ya, supaya kalian nggak bolak-balik buka ternyata salah ambil ya kan, malah repot gitu. Jadi intinya yang dihafalkan satu aja, kemudian caranya gimana sih buat dapetin yang pusatnya di A, B, kita geser aja translasi gitu ya, konsep translasi. Nah, sekarang pemakaian di soalnya. Nah, perhatikan di bawah sini soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang A, ini pusatnya di 0,0 ya. Kalian harus langsung tahu nih, oh ini lingkarannya pusatnya di 0,0. Jari-jarinya 6 ya. Gradiennya 2, oh ini M-nya. Pokoknya ada kata-kata. Oh, maka kita gunakan yang Y sama dengan MX, ini PDSL. Plus minus R, X-nya diem aja, gradiennya 2 ya. Plus minus R-nya berapa? 6 tadi ya. Yang dipakai R, bukan R kuadrat ya, ini R kuadrat. Yang kita gunakan yang R-nya doang. Berarti 6 akar 1 plus 2 kuadrat gitu ya. Dia sama dengan 2X plus minus 6 akar 5 ya. Ya udah, jadi ini. Nah, bisa dijabarkan 2. 1 min 1 plus. Atau begini aja juga boleh. Di sini jabarin enggak. Nah, ini. Bisa dijabarin seperti ini. Atau tulis kayak gini aja boleh. Atau dijabarkan seperti ini. 1 min 1 plus gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang B. Pusatnya di A, B pasti. Kenapa? Karena ada min 4X sama min 6Y gitu ya. Nah, kalau seperti ini, temukan pusatnya dulu. Pusat. Berarti di setengahnya dari min 4. Tapi kebalikannya ya. Jadi min pokoknya harus lawan tanda. Jadi 2,3. R kuadrat min C. Oh, di situ min berarti plus 3 gitu. Jadinya adalah 4, 9, 13, 16, 4 deh. Nah, berarti bentuk bakunya adalah persamaan lingkaran adalah X kuadrat sama dengan 16. Nah, kemudian ini dikatakan sejajar. Oh, sejajar berarti sama ya. Nah, cari M-nya. Gimana caranya? Jadikan pakai min atau per D boleh, SMP. Atau persamaan garisnya jadikan D sama dengan min 1/2 plus 3/4 X. Nah, Y itu kan diturunin ini 0, ini 3/4. Nah, ini M-nya. Sejajar artinya sama ya. Sejajar artinya M1 sama dengan M2. Ya udah berarti M-nya ini. Nah, kita masukkan ke sini. Sama dengan, nah kalian nggak usah tunggu sini, kalian ambil dari sini aja nih, gitu ya. Sama dengan M. M-nya berapa tadi? 3/4. Plus minus R. R-nya berarti yang ini yang diambil. Geser dulu. Nah, R-nya 4. Akar 1 ditambah 3/4 kuadrat dengan 3/4 X-nya 2 plus minus 4 akar yang di sini jadi 16 kali 1, 16 tambah 9, 25 ya, per 16. Nah, jadinya adalah 2 plus minus 4 kali 5/4 kali 4 dulu semuanya biar nggak ada per 4. 4Y min 12 minus yang ini yang dicoret, yang ini masih ada jadi 20 ya. Hati-hati teman-teman ya. Kalau kalian nggak teliti, walaupun di depan kalian ada kalkulator, ya tetap kalah ya. Ketelitian kalian itu yang terpenting. Kalkulator itu hanya alat bantu. Jadi hati-hati. Nah, ini kita hitung. 4Y min 3X sama dengan, ini pindah ke sana aja. 6 plus minus 20 ya. Nah, ini jabarin kalau yang ini. Yang pertama, 4Y min 3X sama dengan 6 min 20, jadi min 4Y min 3X sama dengan min X. Ini tadi udah 26 ya, ditambah.
begini. Apakah jelas, teman-teman? Kalau gradiennya sejajar terhadap sebuah garis, apakah masih bisa mengikuti? Kecepatan nggak? Gimana? Jelas ya, just. Bisa ngikutin just? Bisa, Bu. Bu, Ya apa? tadi persamaan garis singgung lingkaran tuh awalnya dari mana, Bu? Kenapa bisa ditaruh kayak gitu? Ini nih. Yang ini rumusnya. Ini. Kok malah saya coret? Yang ini nih. Y min B tadi rumusnya kalau pusatnya PG sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus F kuadrat. Ini tadi rumusnya. Oh, pakai rumus yang tadi di awal itu ya, Bu? Nah, yang ini nih. Bukan di awal banget tapi ya. Yang ini loh. Nih. Yang di kotak nih. Nah, yang warna biru. Oke? Ya, makasih, Bu. Oke. Jadi udah ada 4 rumus ya teman-teman ya. Tadi yang melalui titik pada lingkaran, tadi ada 2 rumus. Oh, 3 rumus bahkan. Tadi rumusnya yang lingkarannya pusatnya di 0,0 melalui sebuah titik yang ini. Kemudian pusatnya di A, B yang ini. Kalau bentuknya bukan bentuk baku tapi bentuk umum yang ini. Kalau gradien diketahui ada 2 tuh pusatnya di A, B sama di 0,0 ya. Nah, yang ini dan yang ini. Sudah ada 5 tuh. Nah, makanya kalian harus punya strategi gimana supaya saya hanya hafalin beberapa aja tapi udah dapat banyak. Strateginya seperti ini tadi nih. Kalau yang gradien diketahui, tadi ini aja kita translasi ya. Yang pusatnya di 0,0 ditranslasi. Translasi. Nah, konsep translasi ya. Konsep translasi gimana? Y-nya bergeser sejauh B, ya udah jadi Y min B. X-nya bergeser sejauh A, ya udah X min A. Udah yang lainnya sama semua, gitu ya. Oke. Kalau tegak lurus, nah yang C ya. Bedanya apa? Kalau tegak lurus pokoknya kalian harus selalu ingat tegak lurus itu artinya M1 dikali M2 adalah min 1. Nah, ini aja sih punya. Kemudian kalau per B juga boleh gitu ya. Pokoknya rumusnya banyak jadi kalian tinggal pilih mau pakai yang. Ini berarti A-nya yang koefisien X ya. B-nya itu koefisien Y. Jadi min 3/4. Jadi ini 3/4 lagi tuh. Oke, teman-teman? Tinggal nanti masuk ke rumus karena ini pusatnya di A, B berarti rumusnya kayak yang ini tadi. Yang G min B tadi. Temukan dulu pusat sama jari-jari pasti supaya nggak keliru. Oke teman-teman sampai di sini apakah jelas? Jinja jelas? Oke. Nah sekarang kita lanjutkan satu lagi nih teman-teman. Habis itu saya nggak nambah lagi. Yang bagian pembelajaran keempat itu silahkan kalian baca-baca sendiri ya. Siapa tahu kalian tertarik mau mempelajari lingkaran. Siapa tahu nanti di kalian ikut olimpiade atau ikut apa? Siapa tahu ya. Nah, bentuk persamaan garis singgung lingkaran yang terakhir itu kalau titiknya di luar lingkaran. Nah, ini yang agak ribet teman-teman, yang paling agak ribet ya. Karena nggak sesimpel yang tadi itu tinggal pakai rumus ya, dua tipe yang di atasnya tadi. Nah, perhatikan. Di sini kalian bisa menggunakan berbagai cara. Ini saya rangkum. Bisa menggunakan diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan. Nah, ini seperti saat kalian mencari kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Atau bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui, gitu ya. Nanti gradien diketahui pasti kalian bisa menentukan titik ininya ya, titik singgungnya dan seterusnya. Atau menggunakan garis polar atau garis kutub. Ada banyak cara sebenarnya, nanti kalian silahkan
kalian lebih menguasai cara yang mana. Nah, kita langsung lihat ke soal dulu supaya kalian lebih paham langsung gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan kayaknya 3 cara itu saya jelaskan semuanya. Oke. Kalian nanti tinggal pilih ya teman-teman, mana yang lebih kalian paham. Nah, contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran pusatnya di 0,0 ya. Lalu titik P 8,0. Coba perhatikan, jangan lupa nih, selalu cek titik dulu. Kita periksa apakah titik ini terletak pada lingkaran atau di luar. Cuman ada 2 kedudukan ya. Vincent, mungkin nggak kalau titiknya di dalam lingkaran kita bisa membuat garis singgung? Mungkin nggak? Titiknya di dalam lingkaran. Mungkin nggak kita bisa membuat garis singgung? Ini misalnya titik A di sana. Bisa nggak kita membuat garis singgung yang melalui titik A, menyinggung lingkaran? Jadinya potong ya, Bu? Iya, jadi nggak mungkin ya. Maka hanya ada 2 nih, titik terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Yang ini nggak mungkin gitu. Nanti jadinya nggak menyinggung tapi memotong. Oke. Nah, kita cek dulu. Pokoknya selalu cek dulu ya. Ingat, kalau persamaan garis singgung lingkaran, kemudian melalui titik, selalu cek dulu titiknya itu terletak pada atau di luar. Nah, masukkan ke X dan Y-nya. 8 kuadrat itu 64 lah, lebih gede dari 36. Oh, artinya di luar lingkaran dong, gitu kan. Nah, ini dia. Di luar lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran, jangan pernah kalian langsung menggunakan yang X udah selesai. Enggak, ini belum selesai. Kalau kalian menggunakan ini berarti cara yang garis polar. Garis polar. Nah, kalau kalian menggunakan rumus ini, nah ini nanti ya, coba. Kalau kalian masukkan di sini X1-nya jadi 8. 8X 26 ini merupakan garis polar namanya, bukan garis singgung. Oke, teman-teman, paham ya? Karena titiknya di luar lingkaran. Nah, di sini kita pakai metode diskriminan ya. Nah, berarti kita misalkan persamaan garis singgungnya adalah yang ini nih. Persamaan garis singgung lingkarannya kita pakai Y min 1 sama dengan M X min X1 ya. Pakai rumus persamaan garis lurus biasa. Waktu SMP kalian juga belajar. Tetapi gradiennya kita belum tahu, maka kita buat M. Y1 X1 itu adalah titik ini. Kita anggap sebagai X1 Y1. Nah, karena dia titik yang dilalui garis ya. Nah, maka kita dapat persamaan garis singgungnya masih dalam M ya, karena kita baru mau cari gradiennya berapa. Kemudian persamaan ini kita substitusi ke persamaan lingkaran kita, supaya kita dapat persamaan kuadrat gabungan. Nah, kalau udah ketemu persamaan kuadrat gabungan, dari sini kita cari diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, bla bla bla, dari sini kita dapat nilai M-nya. Nah, ternyata M-nya adalah plus minus 3/7 akar 7. Oh, berarti 1 plus 1 min. Nah, kemudian ini kita substitusi lagi ke sana. Ya udah jadi persamaan garis singgungnya. Nah, tuh, perhatikan. Kita substitusi satu persatu. Ya udah, ini jadi 2. Nah, selalu ada 2 kan? Karena plus minus. Ini kalau yang pakai metode diskriminan. Silahkan, apakah ada pertanyaan pakai cara metode diskriminan? Bagian mana yang belum dipahami? Urutan kerjanya mirip dengan saat menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran ya, teman-teman ya. Jadi nyambung. Cuman persamaan garisnya kita misalkan dia adalah garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 sama X1 kita masukkan titik yang diketahui di soal. Berarti persamaannya dalam M, substitusi ke persamaan lingkaran, kita dapat persamaan kuadrat gabungan, kita hitung diskriminannya harus 0, dari sini kita dapat M-nya, M ini kembalikan lagi ke persamaan garis singgung yang kita misalin tadi. Dapat deh gitu urutan kerjanya ya, jelas ya. Nah, sekarang yang cara kedua. Kita menggunakan rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Nah, berarti ini kalian harus ingat pusatnya ada di mana gitu ya. Pusat lingkarannya tadi ada di 0,0 kan. Maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, kemudian garis singgung tadi juga kita buat nih. Nah, kemudian ini disama dengankan.
Oke, disama dengankan. R-nya ini diganti 6 dulu ya, karena sudah diketahui di soal kan, masukkan 6. Kemudian kita sama dengankan persamaan garis singgung yang kita misalin dalam gradien M tadi, yang masuk ke persamaan Y min Y1 kemudian M X min X1 tadi, kita sama dengankan dengan kalau gradiennya diketahui nih. Nah, dari sini kita dapat gradien juga nih. Nah, sama ya. Nah, kemudian ya sudah kita substitusi. Ini substitusi ke yang ke sini boleh, masuk ke sana boleh, hasilnya akan sama. Ini cara yang kedua. Oke, bisa ya? Bedanya paham ya? Kemudian cara yang garis polar, garis kutub. Kalau garis kutub, tadi yang kita gunakan adalah yang ini tadi. Karena persamaan lingkaran pusatnya di 0,0, pusat di 0,0, maka kita gunakan yang X1X plus Y1Y kemudian R kuadrat. Nah, 8,0 itu kita masukkan ke sana, ini adalah garis polar. Polar itu yang mana, Bu? Kalau ada lingkaran, titiknya di sini, ini ke sana, ini ke sini. Garis polar itu yang ini. Nih, ini garis polar. Nah, jadi nanti dari garis polar ini kita akan ketemu titik singgung. Gitu. Maka garis polar ini substitusi ke persamaan lingkaran. Temukan dengan persamaan lingkaran. Nanti perpotongan antara garis polar dengan lingkaran, yaitu titik singgung. Nah, ini adalah titik singgung. Gitu. Nah, titik singgung ini kita substitusikan sekali lagi ke persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik ya. Jadi pakai rumus ini 2 kali ya. Ini pakai yang pertama, ini pakai yang kedua. Gitu. Dapat deh persamaannya. Nah, hasilnya juga sama kayak yang tadi. Gitu, teman-teman. Ada 3 cara. Silahkan kalian kuasai. Salah satu boleh, salah 2 boleh. Supaya nanti ada alternatif ya. Oke, sudah saya tawarkan 3. Semoga kalian bisa lebih kaya lagi ya. Kalian menemukan trik lagi, silahkan boleh. Ada banyak cara. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham ya? Pretty, jelas, Greg? Oke, nanti lebih paham lagi kalau langsung ngerjain soal ya. Oke? Coba sekarang kita lihat di sini. Udah rangkuman. Habis berarti ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Saya ambil 3 soal yang mewakili 3 bentuk tadi ya. Yang pusatnya di kalau 0,0 gampang, yang di A, B ya saya ambil ya. Bentar. Nomor B, nomor 1B. Kemudian nomor D, kemudian nomor yang ini 4C. Nah, udah silakan coba dikerjakan. Nomor 1 yang B, nomor 1 yang D, sama nomor 4 yang C. Silakan teman-teman dicoba ambil buku lagi, dilanjutkan di bawahnya yang kemarin. Tulis di atasnya judulnya adalah persamaan garis singgung lingkaran gitu ya, supaya nggak ketukar-tukar soalnya. Nomor 3 soal aja, nomor 1 B, D, sama C. Silakan. Saya di 3,-10 gimana nih? Jangan beda-beda nih, nanti jawabannya beda-beda nih. Diseragamkan dulu nih, ayo. Di luar apa pada nih? Masukkan Ferrer. Kamu udah hitung belum? Hasilnya berapa? Bentar, Bu. Seratus 109 min 6 tambah 80 dikurangi 23. Berapa hasilnya?
Cek titik. Ketemu berapa? Farad? Tadi Kinan bilang di luar. Siapa lagi yang bilang di luar? Kalau Briel udah ketemu? Pada apa di luar? Briel. Apa Bu? Briel udah dapat nih. Udah dicek titiknya di luar apa pada? Yang nomor B. Oh, saya masih ngitung. Masih ngitung? Iya. Oke. Ini ada lagi. Oh, si Kinan ternyata ada yang salah itu. Oke, berarti Kinan ternyata di pada. Oke, coba saya tanya sama Brito, kamu udah cek pada apa di luar? Brito. Hah? Kamu udah cek titiknya di pada lingkaran atau di luar lingkaran? Yang B. Nyambil. Saya udah cek pada. Pada, pas 0 sama dengan 0. Oke. Pada ya teman-teman ya. Ngitungnya yang teliti ya. Kalau nggak teliti saat ngecek, ya nanti ke bawah-bawah jadi salah semua. Nah, ini cek titik. Nah, ini titik pada lingkaran. Nah, kalau pada lingkaran, langkah berikutnya cari apa? Biar urutan kerjanya pasti ya, benar. Setelah cek titik, ketemu nih kedudukannya, ternyata pada nih. Nah, habis itu apa lagi nih urutannya? Cari apa lagi? Lingkarannya pusatnya di mana? Lingkarannya pusatnya di berapa koma berapa? 0,0 bukan? Farad. Pusat lingkaran. Pusatnya ya, Bu. Yang B, pusat lingkaran di berapa koma berapa? 2,0 ya, Bu. Kok 0,0 itu yang ini nih. Ini 0,0. Mana lagi? Ini 0,0. Oke, Ferrer, kamu harus bisa bedain. Pusatnya di 0,0 yang mana? Yang ini 0,0 nih, yang C nih, Ferrer. Sama yang yang A. Kalau yang B, berapa koma berapa tuh pusatnya? Siapa Ferrer? Lihat lagi rangkuman. Rangkuman di persamaan lingkaran, Ferrer. Persamaan lingkaran. Nah, rangkuman cari pusat sama cari jari-jari itu rumusnya apa? Yang min setengah itu ya, Bu. Nah, betul sekali. Jadinya apa pusatnya? Jadi, kalau pusatnya itu min 3/2 ya. Yang ini kok 3/2? Yang ini loh. Yang min 2 kan. Nah, berarti? Min 2 kali min setengah ya, Bu. Berarti 1,4. 1,4. Min 4. Ya, yang segitu ya. Min 4. Nah, R-nya jadinya merah. Rumus R apa? Yang 1/4 ya, Bu. Berarti Pakai ini aja, Ferrer. R itu adalah akar. berarti langsung aja, Bu. Jadinya Jadinya 4 tambah A kecilnya berapa? A kecilnya tuh 1 ya, Bu. Nah, ya udah 1 kuadrat. Jadi 1 Masukkan ke sana. tambah
1 tambah 16 1 tambah 16 dikurang min 23. kurangi 23. Nah, jadinya berapa sih Fer? Berarti 17 ditambah 23. 40. 40. Akar Hmm. atau ya udah akar 40 aja. 10. 2 akar 10 ya, Bu? 2 akar 10. Nah, kemudian yang ditanyakan persamaan garis singgungnya nih. Berarti PGS-nya apa, Rera? Yang X1 kurang A itu ya, Bu? X1 X kurang dikurang A A, terus ditambah Y1 kurang B, Y kurang B sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Oke, tinggal masukin ya, Ferrer ya. Oke, bisa. Bisa ya teman-teman ya, melanjutkan ya. Sudah tinggal rumus nih, pusatnya udah ada, R-nya udah ada. X1, Y1 dari titik sini ya, X1. Oke. Ya, biar nggak ada PR. Berarti nomor yang... Udah lanjutin dulu deh. Biar dapat dulu, nanti kita lanjutkan yang D. Dapat Ferrer. Hasilnya apa? Ketemu? Ferrer? Belum, Bu, belum. Lanjutin. Nanti ketemunya adalah 2X min 6Y ya dapat apa? 2X min 6Y sama dengan berapa Mika? Udah dapat belum? Belum, mesti kita. Sinan, udah dapat? 2X min 6Y sama dengan berapa? Konstantanya berapa? Ya, udah dapat? Apa dia? Apa udah dapat? Juga. Berarti konstantanya min 66, Bu. min 66. Oh, konstantanya min 66. Sama dengan atau min 66 sama dengan 0? Min 66 sama dengan 0. Oh, oke. Min 66 sama dengan 0. Oke. 2X min 6Y-nya benar. Oke, ini hasil akhirnya teman-teman. Sambil dicek juga siapa tahu Priti atau Bu Helen ada yang nggak bukti ya. Oke, kita lanjutkan, masih ada 4 menit lagi biar kita membahas selanjutnya nih nomor D. Siapa yang udah cek titik? Titiknya terletak pada atau di luar? Priti udah cek? Di luar, Bu. Oh, di luar. Oke. 1 ditambah 9 ya? 10 ya? Oke. Di luar. Ada Di luar. pada Kenapa? lingkaran. Pada? Nah, 1 kuadrat 1.
4 dikurangi 1, 3 kuadrat, 9 dong. 10, lebih besar dari 2. Di Saya kira luar yang B, Bu. Priti. Yang D kan? Yang D. Yang ini nih, Priti. Bener ya? Oke, nah kalau di luar, berarti kalian tinggal pilih 3 cara tadi ya. Atau kalian menemukan cara sendiri boleh. Nah, Bu Helen mau pakai cara yang garis polar. Garis polar, cara garis polar. Tapi tergantung nanti kalian mau suka pakai cara apa. Nah, Bu Helen biasanya lebih suka pakai garis polar, nggak usah kebanyakan M gitu ya. Nah, kalau garis polar ini kan lingkaran, pusat lingkaran di 0,1. Nah, yang akar 2. Nah, berarti kita memakai persamaan garis polarnya adalah pakai yang X1 min A, X min A, plus sin B sama dengan R kuadrat. Nah, X1 Y1-nya pakai yang 1,4. Berarti 1 min 0 ya, berarti 1 X doang ya, karena A-nya 0 kan, plus Y min 1 plus 3Y min 3 sama dengan 2. Nah, ini jadikan X sama dengan nih. X sama dengan min 3Y plus 5. Nah, ini garis polar nih. Garis polar. Substitusi ke lingkaran. Nah, berarti plus sama lingkarannya tadi X. Berarti plus Y min 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, ini dijabarkan. Dijabarkan nanti cari Y-nya ya. Cari Y. Nanti substitusi ke sini garis polar dapat X. Dapat X. Nah, berarti titik singgung dapat ya. Titik singgung. Nah, ya udah habis itu titik singgung ini substitusi lagi ke rumus yang garis polar tadi dapat EGS. Oke? Teman-teman silakan dilanjutkan yang saya stop dulu tadi, nanti lanjutkan sampai 4C ya supaya kalian paham. Nanti gradiennya diketahui, titik di luar, titik pada, itu kalian ngerti model-modelnya. Oke, saya stop dulu. Silahkan dilanjutkan, soal-soal yang lain dicoba juga ya.